Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sedaya puja pangalembana kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa murba masesa mubah musing jagat raya lan saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah kalimpah surahaken dumateng uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutaning umat musbikaning jagat, sumrambah dumateng para kaluwarsanipun, para sahabatipun, lan para pandhayanipun ingkang tansah setya lan tuhu nglampahi sunah-sunahipun ngantos dumugi puputing zaman. Allahumma amin. Para ibu-ibu jamaah pengaosan rahimani wa rahimakumullah jami'an, wonten ing kalodhangan sonten menika kula badhe ngaturaken sekedhik babagan ilmu agami. Inggih punika ilmu agami Islam, para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Saderengipun kula ngaturaken wilujeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun damyak kunjuk sakta kapti angrawuhi pengawasan menika. Wabilih kula supados inggih menika ingkang badhe ngaturaken pengawasan wonten ing sonten menika wonten kelentah-kelentunipun anggenipun matur. Nggih kula nggih sekedhik bawa sekedhik nembe sinau. Kula nggih nyuwun dipun napa nggih dipun napa niku ibu-ibu nggih dipun ngapunten nggih menawi pengaosane nggih campur-campur nggih ibu-ibu nggih kangge bahasa Jawi nggih kangge bahasa Indonesia niki ibu-ibu tiyang Indonesia sedaya to nggih nggih tiyang Jawi tiyang Indonesia nggih dagesipun paham nggih ibu-ibu nggih. Kalau nggih niku kula nate khotbah Jumat ngangge basa Jawi. Lah kok enten kaum lalu bersetunggal rawuh wonten ing khotbah Jumat niku tiyang Arab Bapak Ibu. Nggih, kula nggih bingung niki ngangge basa Indonesia napa ngangge basa Jawi, tapi niki tiyang Arab boten paham. Tapi menawi kula ngangge basa Arab nggih jamaah nggih boten paham boten nggih. Langsung kula cepetke khotbah Jumatipun nggih supados boten bingung. Para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, saderengipun kita sedaya ngancik wonten ing materi pengawasan wonten ing sonten menika, kula wonten ing musala niki beto kalih oleh-oleh saking Madinah lan saking Mekah. Arupi napa ibu-ibu? Nggih, ingkang angka setunggal arupi ilmu oleh-oleh saking Madinah lan Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Hadis menika insyaallah sampun kula panjenengan sami apa nggih ibu nggih. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim.
para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan harta benda kepada umat mereka, akan tetapi yang mereka wariskan adalah berupa apa ibu? Ilmu. Wa man akhadha bi wadin wafil. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kama sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ingkang paling utami para ibu rahimani wa rahimakumullah nggih menika ilmu babagan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Niku ingkang angka setunggal. Salah sinipun ingkang angka kalih nggih menika mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka 3 nggih menika mengenal babagan dinul Islam, agama Islam menika sak dalilipun nggih menika saking Al-Qur'an lan saking hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing setunggal wau napa ibu-ibu mengenal Gusti Allah. Ingkang kalih mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang ketiga mengenal agama Islam sak dalilipun. Nah, nggih menika tigang perkawis ingkang wajib dipun mangertosi setiap orang muslim. Salah singipun apa kali niku babagan ilmu ibu-ibu. Nggih menika mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Napa ibu-ibu? Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kita sedaya sinau ngangsu kawruh agami menawi boten dipun amalaken niku sia. Nggih napa nggih? Nggih. Niku angka kalih. Angka 3 nggih menika mendakwahkan ilmu tersebut. Boten kok kula panjenengan sami kedah dados ustaz-ustadzan boten. Saged dipun getok tilaraken nggih dumateng garwanipun. Pak, aku mau sinau ngene. Supados dumateng anak putunipun, cah bagus, Nduk. Rene. Aku mau bare itu ilmu. Ilmune ngene. Nggih menika mendakwahkan. Ingkang pas kawan para ibu-ibu nggih menika bersabar atas segala macam gangguan. Bersabar atas segala macam gangguan. Kula panjenengan sami anggonipun ngangsu kawruh ngeten iki melampah saking dalemipun piyambak-piyambak niku butuh tenaga mboten niku? Butuh nggih. Nggih niku kedah sabar. Lajeng nyatet pengawasan nggih kita napa? Tenaga. Salah singipun nggih mendakwahkan nggih butuh tenaga nggih. Dan semuanya itu harus disadari dengan apa? Dengan kesabaran. Menawi kula panjenengan sing mboten sabar nggih, ngopo ngaji? Kesel atau ibu-ibu nggih. Mending ning omah tengok-tengok ngomong anak untu. Tapi nggih niku sekawan perkawis niku ilmu tentang apa ibu-ibu? Mengenal Allah, salah satu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mengenal dinul Islam,
niku babakan ilmu. Salah senipun babakan apa? Mengamalkan. Ingkang nomor 3 babakan apa? Mendakwahkan. Terus yang ampas kawan bersabar enten bersabar di atas ketaatan. Yang ngeten iki. Kula panjenengan sami bersabar di atas ketaatan. Ingkang kalih bersabar di atas kemaksiatan. Menawi kula panjenengan sami nembe kumpul-kumpul kalih tanggane. Lah kok wonten sing ngrasani niku apa Ibu? Oh, grenungi nggih. Grenungi ngrasani tanggane. Didata lho. Sakniki ngrasani omah A. Sesuk kumpul meneh omah B. Sesuk meneh omah B. Lho kok masih enggak? Lah omahe dhewe dilompati. Lah niku kita bersabar. Boten sah napa? Boten sah melu. Daripada kita semua menggunakan waktu untuk yang sia-sia para ibu-ibu, lebih baik untuk beristighfar. Kok untuk tidur pun tidur gini menawi baru kumpul-kumpul astagfirullah mengkiring sanging Bu gawe dosa apa Ibu? Loh, gawe dosa kan yang namanya manusia itu adalah tempat salah dan tempat lupa. Maka dari itu sudah semestinya kita semua sebagai umat Islam harus banyak beristighfar. Rasulullah SAW para ibu-ibu itu beristighfar dalam seharinya berapa kali? 100 kali. Ini kan Nabi lho ibu-ibu nggih. Tiang ingkang maksum dijamin lebet swarga. Yang ingkang paling minulya wonten ing alam dunya. Itu saja para ibu-ibu masih beristighfar dalam seharinya berapa kali? 100 kali. Apalagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa. Maka nasihat selanjutnya atau pelajaran selanjutnya yang kita bisa petik adalah istilah waktu dengan banyak beristighfar. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang-orang yang mendapati di buku amalan catatannya yang menikah besok di hari kiamat istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Wah, ini Bu Fulanah ini akhir istighfar ya. Tak ngapura dosa. Seneng apa dong buatan ibu-ibu menawi dosa-dosanya di pengapura dening Allah Subhanahu wa taala. Seneng nggih? Nggih, napa enten sing mboten gadah dosa? Sedaya nggih. Nggih. Awet saking ngaten tuan panjenengan sami ampun ngatos napa perbanyak istighfar. Salah senipun ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah kita ngancik wonten ing materi pengaosan kita nggih menika babagan meraup pahala sebelum sholat dibukakan. Napa ibu-ibu meraup pahala sebelum sholat dibukakan? Nggih menika sholat gangsal wekdal. Napa mawon? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh pinten rakaat? Kali. Zuhur kali asar pinten rakaat? Sekawan. Terus maghrib pinten rakaat? Oh, isya pinten rakaat? Sekawan. Engkang sepindah nggih menika Gusti Allah Subhanahu wa taala nate dawuh
wonten ing salebetipun kitab suci Al-Qur'an, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat-sholat kalian dan jagalah sholat asar dan tegakkanlah sholat karena Allah dalam keadaan khusyuk. Jagalah sholat-sholat kalian dan jagalah sholat asar. Penyebutan sholat asar di sini para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an yang menikah sebagai penekanan. Sinten sing dereng sholat asar wau? Sampun sedaya? Nggih, kejawi ingkang nembe boten sholat nggih. Dan dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Allahu Akbar. Mengen luas tak turun ini. Ini khusyuk boten ibu-ibu. Boten nggih. Allahu Akbar. Wah, utangku belum dibayar. Khusyuk boten ibu-ibu. Boten nggih. Kedah khusyuk. Oh nggih, komore belum kita training. Dia menikah, sholat kedah khusyuk. Pahala sholat seseorang niku bergantung dengan kadar khusyuknya dalam sholat tersebut. Harus dilatih. Salah sinipun Allah Subhanahu wa taala ugi nanti dawuh wonten ing ayat sanesipun, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat sejak terbenam matahari sampai gelapnya malam, dan dirikanlah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Lagi, mau sholat asar saat ini sholat subuh. Karena dua sholat tersebut niku waktu pergantian malaikat siang dan malam. Dicatat malaikat siang niku dari setelah subuh mencatat amalan para hamba, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergantian shift dengan malaikat pagi. Kemudian malaikat pagi tugasnya sampai waktu asar berkaitan dengan malaikat malam. Namun apa membuatkan ibu-ibu menawi dipun laporaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pas ditinggal malaikat niku nembe nindakaken salat. Namun apa mboten? Gusti Allah niku le hambane jenengan kula tilar kanthi nindakaken salat. Namun apa mboten? Namun nggih. Salah sinipun inggih menika salat adalah hal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikaken, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Hal pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah perkara apa? Salat. Fa in saluhat atau fa in salahat salaha sa'iru amali. Apabila sholatnya bagus, maka seluruh amalnya dianggap bagus. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Akan tetapi kosok melenipun ibu-ibu, apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya dianggap apa? Buruk. Maka dari itu monggo kita sedaya napa? Menjaga sholatipun piyambak. Boten dangu ibu, boten dangu. Ngantos kapan? Ngantos meninggal dunia. Dan kita semua tidak tahu kapan meninggal dunia. Boleh jadi nanti, boleh jadi besok, dan boleh jadi mungkin puluhan tahun yang akan datang. Maka dari itu monggo kita sedaya jagi sholatipun piyambak ngantos mugi tekaning pati. Niku perkara nggih menika pengantar.
Salajengipun perkawis azan. Perkawis azan. Salat merupakan satu-satunya ibadah yang karena ibadah tersebut disyariatkan ibadah yang lain berupa azan. Salat merupakan satu-satunya ibadah yang mana karena ibadah salat tersebut disyariatkan ibadah lain berupa azan. Ketika muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau merupakan orang yang paling baik kepada keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kalau Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian dari keluarga. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suara azan, seolah-olah beliau lupa kalau memiliki keluarga, karena beliau langsung ingat kepada sinten Allah Subhanahu Wa Taala, langsung meninggalkan keluarganya. Begitu juga dengan para orang-orang soleh zaman dahulu, para ibu. Ada seorang pandai besi. Suatu ketika sedang memegang palu, kemudian terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Palu niku para ibu dipun selehaken. Supados menapa? Wudu salajengipun tindak masjid kangge ibadah napa? Salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua ibadah-ibadah yang berkaitan dengan azan, dan ibadah tersebut para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah membuahkan pahala yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, tsumma shallu 'alaihi." Jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah seperti apa yang dia katakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pripun ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat sirah, asyhadu an la ilaha illallah, ngantos la ilaha illallah. Kita lan panjenengan sami napa menjawab surah sinten muadzin, kecuali dilafaz napa hayya 'ala shalah lan hayya 'ala falah. Napa jawabanipun? La haula wala quwwata illa billah. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita melaksanakan sholat dan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah baca Quran, berbakti kepada orang tua, bersedekah, melaksanakan ibadah haji dan umroh, kemudian dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak bisa kita kerjakan kecuali atas pertolongan sinten Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini harus menjadi pegangan bagi diri kita masing-masing. Supados napa? Supados boten som. Lah aku kan ngaji gara-gara aku sama aja aku pinter. Aku ya sinau, aku ya ngabekti dumateng wong tuwa nggih. Gara-gara aku ki duwe misal ampun ngantos mekaten. Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan. Salah sinipun tsumma shallu alaihi. Apabila sudah selesai azan, yang mendengarkan niki sanes ingkang mandheng nggih, yang mendengarkan azan dipun syariataken yang menika sholawat dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla alayya sholatan, karena barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali sholawat, sallallahu alaihi biha asyra,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sholawatnya 10 kali. Untung bukan ini. Untuk kita sholawat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW 1 kali. Nanti Allah Subhanahu wa taala membalas berapa kali? 10 kali. Untung mungkin. Nggih. Ampun ngantos kesupen. Salah nipun Rasulullah SAW bersabda, "Man qala aina yasma'ul mu'adzin." Barang siapa yang berkata ketika mendengarkan muadzin, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bi al-islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ghufira lahu dzambu." Barang siapa yang mengatakan tatkala mendengar azan di menika ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lazim, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengatakan ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Napa sanjangipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu dzambu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Niki nembe kali nggih babagan azan wau napa mengikuti perkataan muadzin kemudian berselawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas kinten selawat salah semipun maos doa niki wau napa ganjaranipun dipun apuran dosa-dosa nipun. Salah semipun man qala inna yasma'un nida, barang siapa yang mengatakan setelah mendengar azan, nggih menika doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, nggih menika azan, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan dilaksanakan, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan karuniamu, wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah, dan berikanlah kepada dia tempat yang mulia yang telah engkau janjikan kepadanya, illa halat lahu syafa'atu yaumil qiyamah, kecuali orang tersebut akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Anda apa boten ibu? Boten nggih? Boten. Dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Kemudian dijanjikan syafaat pada hari kiamat. Hanya dengan mau mendengar dan menjawab azan. Kemudian berdoa setelah azan. Pengen apa boten ibu itu? Pengen nggih? Nggih. Salah sinipun setelah kula panjenengan sami mendengarkan azan, kemudian menjawabnya, berdoa setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar azan, dan berdoa setelah azan, kita masuk ke pembahasan apa? Wudu. Napa ibu-ibu? Wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinul wudu." Tidaklah seorang muslim dia berwudu kemudian memperbaiki wudu ampun cepat dipun basuh sedaya napa anggota wudu. Tsumma yaqulu, kemudian setelah wudu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kenapa dereng? Sampun nggih? Monggo diwaos sarangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh bibar apa mau wudu illa futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan dia masuk dari pintu saja yang dia mau. Amalan yang sangat gampil itu yang menikah memperbagus wudu, kemudian membaca doa tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Karena surga itu memiliki 8 pintu dan neraka memiliki 7 pintu. Dan orang tadi setelah dibukakan pintu surga yang berjumlah 8, silahkan mau masuk pintu yang mana saja. Kemudian di dalam riwayat lain ditambah lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat kepadamu dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Itu merupakan perkara apa bu? Saking adane lajeng wudune ganjarane sampun mantikel-tikel para ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Salah sengipun sholat berjamaah. Sholat berjamaah untuk laki-laki hukumnya wajib di mana? Di masjid. Adapun untuk perempuan itu boleh di masjid, boleh di rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bisa ba'in wa ashrin darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat yang lain 25 derajat. Dan di hadis lain tentang perempuan, Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u nisa'akum masajid wa buyutuhunna khairun lahum." Janganlah kalian melarang para perempuan untuk pergi sholat ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Hukum asal niku sholatnya di rumah, akan tetapi menawi badhe ten masjid nggih mboten napa. Salajengipun berjalan menuju masjid. Berjalan menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya. Niki syarat. Syarat itu apa? Berwudu. Tsumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian syarat yang kedua adalah berjalan menuju masjid. Yang pertama, napa wae ibu berwudu di rumah. Yang kedua, berjalan kaki menuju masjid. Lihat dia fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Syarat ketiga, untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Maka langkahnya, satu langkah adalah menghapus dosa dan langkah yang lain adalah menaikkan derajat. Ini adalah diantara apa? Diantara pahala berjalan menuju masjid. Kemudian tatkala kita berjalan menuju masjid, niku mboten sah kesusu niku. Idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar iqamah, famshu ila sholat, maka berjalanlah menuju tempat sholat, menuju masjid. Mboten sah melayu, mboten sah kesusu. Wa alaikumus sakinah wal waqar, dan tetap tenang dan berwibawalah. Wala tusri'u, dan janganlah kalian tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu,
apabila kalian mendapati imam, maka ikutilah. Ketika imam berdiri, kita ikut berdiri. Ketika imam rukuk, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian ikut rukuk. Ketika sujud pun demikian, ibu-ibu, Allahu Akbar, kemudian ikut sujud. Wa ma fa'atakum fa'atimmu, dan rakaat yang tertinggal maka sempurnakanlah. Yang menika mboten sah kesu. Niki wonten kisah saking dosen kula, ibu-ibu. Ada orang yang menika salah membaca hadis ini. Idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengar iqamah, famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinah. Yang harusnya dibaca sakinah, ini dibaca sakinah. Wa 'alaikumus sakinah wal far. Maka bagi kalian apa? Lading. Wonten ing napa? Salah satu musala di Arab Saudi sana, karena ustadznya salah baca, para jamaah itu pas sholat betul lading itu. Loh, lah kok pada nggo lading buat apa? Mungkin boten di padosi semahipun napa pripun nggih. Pak, iki ladinge dienggo ngiris tolong kok ra ono ning ndi. Ternyata dibawa ke masjid. Terus kemudian ada seorang ulama, karena memandang keanehan tersebut, dipanggil ustadznya, Pak Ustadz, kok niki jamaah pakai bawa pisau, kenapa? Oh, ternyata salah baca hadis. Gimana kok bahasa Arab ibu-ibu? Salah sedikit mawon, niku artinya sampun benten. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, pembahasan yang pertama tadi mengenai azan. Azan telah kita ketahui besarnya pahala. Tatkala kita mau mengikuti muadzin, kemudian berdoa dengan asyhadu alla ilaha illallah tadi ketika selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan doa azan. Dan kita pun telah belajar bersama-sama perkara menyempurnakan wudhu dan pahalanya. Kemudian sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Kemudian berjalan menuju masjid itu juga pahalanya sangat besar. Dan juga ada sebuah hadis yang mana hadis tersebut menjadi penguat diwajibkannya sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah niki sahabat para ibu, inggih sahabat ingkang boten gadah napa-napa, melarat salah sinipun nggih ahlu sufah. Ahlu sufah niku para sahabat ingkang tinggal di pelataran Masjid Nabawi karena tidak punya tempat tinggal. Setiap kali kalau ada yang dimakan paling cuma makan kurma, karena mereka adalah orang-orang miskin. Akan tetapi Abu Hurairah dibalik semua kekurangan yang beliau hadapi, beliau tetap nampak gigih dalam menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW. Padahal hanya menjumpai Nabi SAW itu 3 atau 4 tahun sebelum beliau SAW. Akan tetapi beliau menjadi sahabat pertama yang meriwayatkan hadis paling banyak dari Nabi SAW. Yang menikah sinten tahu sahabat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Seorang buta yang menikah Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Sesungguhnya aku itu tidak ada yang mau mengantar menuju masjid. Padahal aku ini apa? Buta, tidak bisa melihat.
Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhkhisa lahu fayusalli fi baitihi. Kemudian sahabat yang buta ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan rukhsah. Rukhsah apa Ibu? Keringanan supaya diperbolehkan sholat di rumah. Farakhkhasalahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Oke, enggak apa-apa sholat di rumah. Falamma walla, tatkala sahabat tadi berpaling hendak pulang, da'ahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Faqala, hal tasma'un nida'a lis-shalah? Apakah kamu mendengar suara azan? Qala na'am. Dijawab, ya Rasulullah, iya. Qala fa'ajib, maka penuhilah. Orang yang buta ibu-ibu tidak bisa melihat, itu masih diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat di masjid, apalagi orang-orang yang masih bisa melihat. Gimana karena nikmat mata, kemudian nikmat kaki. Nah, ini semua bisa akan dimintai pertanggungjawaban di mana di hari kiamat. Kaki sehat, boten enten asam urat. Kok dikoning masjid wegah. Nah, pripun niku? Padahal pahalanya sangat besar. Salajengipun berjalan menuju masjid, sampai di masjid. Dia menikah ketika kita hendak masuk ke masjid, maka yang kita lakukan adalah disyariatkan untuk berdoa terlebih dahulu. Yang menikah doa yang paling ringkas, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sampun apa dari ibu? Sampun nggih? Allah dereng. Nggih. Diwas sesarengan nggih. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Atosipun, ya Allah, bukakan kepadaku pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu rahmatmu. Kenapa kita tatkala masuk ke masjid disyariatkan untuk meminta rahmat? Di antara jawabannya adalah tatkala kita masuk masjid niku, pikiran kita nopo? Dunia apa akhirat itu? Akhirat apa nggih? Kita badhe nindakaken sholat. Pikiranipun akhirat. Dan akhirat itu, surga itu tidak bisa kita masuki kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah terbaik dan lebih baik daripada dunia seisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah dengan rahmat Tuhanmu. Pripun dipayate? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Tuhanmu dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, maka dengannya berbahagialah. Berbahagialah. Wa khairun mimma yajma'un. Karena hal tersebut lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang menikah para ibu rahimani wa rahimakumullah, tatkala azan dikumandangkan, monggo segera untuk melaksanakan sholat. Karena sebanyak apapun harta yang dikumpulkan oleh orang di luar sana yang meninggalkan sholat, sebanyak apapun itu, lebih baik melaksanakan sholat, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada harta yang mereka kumpulkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyuruh kita semua untuk berbahagia akan hal tersebut. Fa
Fabidzalika falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal tersebut berbahagialah. Huwa khairun mimma yajma'un. Karena perkara tersebut lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kemudian habis sholat keluar saking pundi Mas? Keluar saking masjid, donganipun pripun ibu-ibu? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa dereng? Dereng. Dewasa sesarengan. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu karuniamu. Ketika kita masuk meminta rahmat, tatkala kita keluar meminta karunia. Karena setelah dari masjid, biasanya para bapak-bapak mungkin atau sebagian ibu-ibu pencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala pun sudah memerintahkan demikian. Sebagaimana firman-Nya, fa idza qudiyatis shalat, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi, wabtahu min fadlillah, dan berharaplah karunia dari Allah. Niki wau babakan napa ibu-ibu? Masuk dan keluar masjid. Salah senipun ketika kita masuk ke dalam masjid niku ampun langsung lenggah. Niki masjid lho nggih. Masjid niku benten hukumipun kalian musala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sampai kalian sholat 2 rakaat. Yang dikenal dengan sholat apa ibu-ibu? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu dilaksanakan setiap kali kita masuk ke dalam masjid, kecuali di waktu-waktu terlarang. Nggih menika ketika setelah sholat subuh, ketika matahari ingin terbit, sampai matahari terbit setinggi tombak. Nggih menika waktu awal disyariatkannya sholat duha. Kemudian waktu yang lain adalah tatkala matahari tidak terbenam. Matahari dari setinggi tonggak sampai terbenam, itu merupakan waktu terlarang dilaksanakan sholat sunnah. Selain sholat tahiyatul masjid, para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ada yang namanya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu merupakan sholat sunnah yang pahalanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi kita untuk bersolawat. Napa ibu-ibu bersolawat? Pripun salawatipun sallallahu alaihi wasallam. Kau kan sampun dipun pelajari sarang-sarang panggil menawi bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Allah Subhanahu wa taala akan balasnya berapa kali, Wau? 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla thintai asyara rak'atan. Barang siapa yang sholat 12 rakaat tatawuan, sholat napa? Tatawwu nggih menika sholat sunnah. Fi yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam.
Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Banyak kaum muslimin yang mungkin mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk punya rumah sendiri selama di dunia, dan itu bukan dosa ibu-ibu. Dosa bukan nggih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk memiliki rumah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk beribadah. Akan tetapi tatkala seorang muslim tersebut walaupun dia tidak memiliki rumah di dunia, melaksanakan 12 rakaat salat sunnah rawatib, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya rumah di mana ibu-ibu? Di surga. Kinten-kinten rumah di surga dan di dunia itu lebih bagus mana? Lebih bagus di surga. Kapan saja 12 rakaat itu? Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Gini kok ingkang dipun wastani salat napa fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jika sholat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia seisinya, maka bagaimana dengan sholat wajibnya itu sendiri? Maka pahalanya lebih besar dan lebih utama. 2 rakaat sebelum subuh, disunnahkan di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Surat apa ibu-ibu? Al-Kafirun. Kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. 2 rakaat setelah sholat maghrib itu juga disyariatkan. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Niku dipun syariat akan menawi maos surat sanesipun nggih monggo mboten napa ananing menawi maos surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pahalane napa lebih besar. Yang terakhir adalah 2 rakaat setelah sholat napa Isya. 2 rakaat setelah sholat Isya. Cacahipun pinten? Kalih 12. Barang siapa yang menjaganya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibangunkan baginya dibangunkan baginya rumah di surga. Itu merupakan perkara sholat sunnah sebelum sholat wajib, yaitu rawatib maupun tahiyatul masjid. Kemudian pembahasan yang terakhir para bapak, para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah perkara doa di antara azan dan iqamah. Doa itu merupakan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhanmu mengatakan, berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan, aku akan kabulkan. Fa innal ladzina yastakbiruna an ibadati,
Karena sesungguhnya orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dihina. Berbeda dengan sinten manusia. Manusia itu tatkala dimintai sesuatu, mungkin 1-2 kali akan nyah-nyok. Akan tetapi ibu-ibu, jika udah dimintain terus menerus, lama-lama juga jengkel. Budit nyok, gue jasa apa? Gimana tuh Gini pun manusia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kita pinta, semakin Dia cinta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, permintaan seorang makhluk kepada makhluk lain, su'alul makhluk lil makhluk, su'alul fakir lil fakir, ibarat permintaan orang fakir kepada orang fakir yang lain. Karena manusia itu, para ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sekaya apapun dia, sejatinya dia adalah orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali kau pinta, Dia akan memuliakanmu, meridhoimu dan mencintaimu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makhluk, setiap kali kau pinta, dia akan merendahkanmu, marah kepadamu, membencimu dan muak kepadamu. Itu adalah sifat manusia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepadanya, maka boleh jadi doa tersebut dikabulkan sebagaimana apa yang kita pinta. Itu cara pengabulan doa yang pertama, yaitu cara yang paling rendah. Cara yang paling rendah, dikabulkan sebagaimana yang kita pinta. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa yang kedua adalah dengan cara dihindarkan dari mara bahaya. Terkadang doa kita merasa tidak pernah dikabulkan, tapi kita semua apa? Sehat, bergas waras, terengginas. Mungkin itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kula panjenengan sami dengan cara apa? Diparingi kesehatan, dipun jauhaken dari nopo? Dari mara bahaya. Mungkin di jam 7 kita harusnya naudzubillah mengalami kecelakaan di jalan. Akan tetapi karena doa yang terus kita panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya, tidak jadi kecelakaan. Atau mungkin kecelakaan, akan tetapi ternyata masih hidup. Itu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga, yaitu cara yang paling tinggi pengabulan doa, adalah disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan berupa pahala besok di hari kiamat. Maka dari itu, tatkala kita berdoa kok belum dikabulkan, jangan sampai kita berhenti berdoa. Doa nopo kemawon menika. Doa nopo kemawon menika. Karena itu sangat bermanfaat bagi kita. Doa bainal adzan wal iqamati mustajabun. Fad'u. Doa antara adzan dan iqamah itu merupakan doa yang mustajab. Maka berdoa. Ada 2 waktu di sini. Yang pertama di menikah, setelah dengan azan kita langsung berdoa. Itu waktu yang pertama. Doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa la yuradu bainal azan wal iqamah. Doa tidak ditolak antara azan dan iqamah. Qalu faman naqulu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maka apa yang harus kami minta? Qala sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat.
Cobi ibu-ibu dipun nggih menika apalaken doa Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu merupakan doa pertama yang monggo dipun apalaken. Doa yang kedua yang juga tak kalah penting dan monggo dipun ajaraken dumateng para putra nggih menika Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Menapa dereng mungkin diapalaken melih menika atasipun ya Allah berikanlah kepada aku petunjukmu dan kebenaran dalam beramal. Di atas petunjuk dan kebenaran dalam beramal yang menika beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu doa yang ketiga yang jangan pernah ditinggalkan tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa sapu jagat. Doa apa ibu? Kenapa dereng? Kok dereng? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina artosipun. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan di dunia seluruhnya. Seluruh kebaikan di dunia itu kita pinta. Buatan sah ngomong, buatan sah dicatat 1, 2, 3, 4 kali. Dengan doa ini itu semua sudah diterima. Wa fil akhirati hasanah, dan seluruh kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat termasuk yang lain termasuk surga. Wa qina adzabannar, dan pelihara aku dari azab api neraka. Itu merupakan apa? Oleh-oleh yang pertama. Sebelum ditutup, Allah betul oleh-oleh ikan angka yang kedua yang menikah arupi hadiah. Nah, hadiah tapi sekedip kemawon. Hadiah saking Mekah Madinah. Arupi nopo bidara siap. Monggo ingkang saged jawab dapat hadiah dompres. Nggih, dompres. Tapi dompres nggih namung sekedhik. Pripun nggih antara sebelum sholat subuh itu ada yang mengatakan sholat fajar dan qobliyah subuh. Apa sama atau beda? Sampun? Nggih, pertanyaan yang sangat bagus dan ini sering ditanyakan juga di berbagai tempat di mungkin. Sholat sunnah fajar dan qobliyah subuh merupakan dua hal yang sama. Hanya saja penamaannya berbeda. Ada yang mengatakan qobliyah subuh, ada yang mengatakan sholat sunnah fajar. Dilaksanakan setelah masuk waktu subuh. Yang menikah setelah dikumandangkan azan sholat subuh, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu namanya sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nggih, nggih. Enten mulai kita akenan iki Bu. Menawi mboten nggih kula sing taken. Nggih. Dompetipun gangsal. Caca gangsal kemawon. Pertanyaan pertama ini Ibu. Sinten sing hafal doa masuk dan keluar masjid? Monggo. Nggih, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Doa masuk dan keluar masuk. Allahumma ftahli
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nggih. Mang dicatet iku nggih. Mungkin dihafalkan nggih. Sampun nggih. Doa keluarin pripun? Allahumma Ini min fadlik. Masya Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Menawi napa nggih menika masuk masjid itu disyariatkan masuk menggunakan kaki napa? Kalau keluar lebih bagus lagi ditambah basmalah dan sholawat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian kita masuk. Ketika keluar, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ini as'aluka min fadlik, kemudian keluar. Monggo iku niki durasipun arupi toya Zamzam nggih. Mungkin saged dipun pendet nggih. Pertanyaan kedua. Nah, nggih. Pertanyaan yang kedua. Sholat yang disaksikan oleh malaikat roh sholat nopo? Nggih. Subuh nggih. Terus niki Ansar Durfes nih. Pertanyaan yang ketiga. Sebutkan 12 rakaat sholat rawatib sunnah. Nggih. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nggih, leres. Niki durasipun mengki saged dipun pendhet. Kantong kali niki ibu-ibu pripun niki kok boten rebutan. Niki toya Zamzam asli, boten campuran niki. Nggih, di antara doa yang mustasab adalah tatkala kita meminum air Zamzam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'u Zamzam lima syribalan." Air Zamzam itu tergantung untuk minumnya. Apabila dia mungkin pengen para sahabat ibu ada yang ketika minum air Zamzam berdoa supaya di hari kiamat besok tidak kehausan. Terus ada yang juga para ulama yang meminta kepintaran. Kemudian ada juga mungkin yang meminta rezeki, meminta keturunan, meminta sudu dan lain sebagainya menggunakan air Zamzam. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini Bu. Oke, 4. Sebutkan sunnah-sunnah ketika azan tadi nopo kemauan. Ketika mendengar azan apa saja bau? Enten boten? Saged buka catatan nggih nggih. Tepean nggih boten napa-napa, ngoten boten napa-napa nggih. Nggih. Monggo. Monggo Ibu. Sinten? Nggih niki teping niki napa? Durasi teping niki. Harus naik pesawat. Nggih monggo sinten? Bu. Oke, nggih monggo. Didengarkan, ditirukan, Nggih, ditirukan. Kemudian berdoa, berdoa napa? setelah adzan, Nggih, terus. terus Angsal ngepek nggih Ibu nggih. Monggo. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nggih, monggo. Angsal Durpres. Kantong setunggal niki Ibu. Kantong setunggal niki gampil kemawon. Nggih punika nama musola ini adalah Al-Mu'minun. Jangan Lainnya. Al-Mu'minun nggih nggih. Nggih sampun mboten mawon. Niki nggih menika enten gangsal Durpres arupi toya Zamzam untuk ibu-ibu yang telah menjawab. Mungkin nggih sekap semanten lan mekaten pengawasan wonten ing kalodhangan sonten menika wonten ing papan nggih menika Mushola Al-Mu'minun Purworejo. Kok menawi wonten ingkang kirang ngelanan
Mbok menawi wonten ingkang kirang nglengganani, kirang meranani ing penggalih saking kula atur salat bawon trapsilan musposito kula nyuwun agunging samudra pangsami monggo dipun tutup kanthi wawasan doa kafaratul majelis sareng-sareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka